Salam Indonesia, salam Nusantara, salam bagi kita semuanya, salam bagi bapak-bapak, ibu-ibu, ya kiranya damai sejahtera menyertai opung, kakek, nenek, mbah buyut, mbah kakung, ya abang, kakak, ito, adik, semualah ya. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya mengasihi Anda. Tapi jauh lebih Yesus mengasihi Anda. Kiranya Anda tetap kuat, sehat selalu dalam menghadapi kehidupan ini. Puji nama Tuhan. Pada saat ini saya akan membawakan renungan malam yang terdapat dalam Titus 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Allah. Ingatlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. 2. Jangan mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Puji nama Tuhan. Jadi di sini kita bisa mengambil tema dari ayat ini bahwa hiduplah sebagai warga Kristen sekaligus warga negara Indonesia yang baik, ya. Hiduplah sebagai warga Kristen yang dan warga negara Indonesia sekaligus warga negara Indonesia yang baik. Kalau kita membaca Titus ini diawali dengan ayat pasal 1, di situ diceritakan bagaimana orang-orang percaya pada waktu itu yang ada di Kreta, ya. Mereka suka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan iman Kristiani, bahkan melakukan sangat dibilang mereka disebut binatang buas. Tentu tahu Anda apa maksud binatang buas, suka membunuh, suka menyakiti, suka menyiksa, suka melakukan hal-hal yang menurut dia, menurut pandangannya itu dan benar. Binatang buas itu kalau kita tahu bahwa dia tidak peduli kepada siapapun, selama itu korbannya bisa dicabik-cabiknya atau dimakannya, dia akan lakukan itu. Itulah sebabnya disebut jemaat di Kreta itu sangat buas, seperti binatang buas, suka berbohong dan lain sebagainya. Nah, dari pembacaan ini di pasal 3 dikatakan supaya orang percaya itu menjadi warga negara Kristen yang baik, sekaligus warga Kristen yang baik sekaligus menjadi warga negara Indonesia yang baik. Yang pertama dikatakan untuk bisa menjadi warga negara warga negara Indonesia yang baik sekaligus menjadi warga negara warga Kristen yang baik. Yang pertama dia harus bagian yang pertama dikatakan dengan jelas tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa. Jadi tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa. Nah, tentu kita sebagai orang yang percaya tidak diajar untuk melakukan sabotase, makar, subversif dan lain sebagainya. Tapi firman Allah mengajar kita untuk taat kepada orang-orang yang berkuasa, pemerintah atau orang-orang yang berkuasa itu. Atau alias dengan kata yang boleh saya singkat, taat terhadap hukum yang berlaku. Tetapi juga dari pihak pemerintah juga harus taat terhadap hukum itu sendiri. Karena saya mengikuti perkembangan yang namanya perkembangan gereja Kristen GKI Yasmin Bogor, yang telah 10 tahun terkatung-katung. Sementara udah inkrah, tetapi negara tidak dapat berbuat apa-apa, jemaat juga tidak dapat beribadah dengan leluasa. Sampai hari ini. Sementara rakyat disuruh taat terhadap hukum, pemerintah sendiri tidak taat terhadap hukum. Karena tekanan-tekanan dikatakan karena adanya tekanan dari warga mayoritas.
Negara ini bukan soal mayoritas dan minoritas, tapi soal taat hukum. Kami warga negara Indonesia yang beragama Kristen diajar untuk tunduk, untuk taat kepada pemerintah kami. Tapi pemerintah juga tidak boleh semena-mena, tidak boleh berdiri di atas golongan yang salah. Dia harus berdiri di atas semua golongan, mengatakan ya, itu ya, tidak, itu tidak. Artinya kalau sudah ada kekuatan hukum seharusnya di mana tempat itu diputuskan, seharusnya jemaat GKI Yasmi itu bisa beribadah. Tapi kenyataannya begitulah Indonesia. Jadi ketaatan tunduknya taatnya kepada pemerintah, tapi tidak diimbangi dengan pemerintah. Tetapi saya tahu bahwa bukan semua, karena kita tahu bahwa ada presiden, ada wakil presiden, ada menteri, ada gubernur, ada ada bupati, ada wali kota, gubernurnya ada, wali kotanya, bupatinya, camat, lurah, RT, RW, semua ya yang menguasai Indonesia dari Sabang sampai Merauke di setiap provinsi itu. Tetapi yang mau saya katakan adalah sebagai warga negara Indonesia, Alkitab kami mengajarkan supaya tunduk kepada pemerintah yang berkuasa dan sekaligus menjadi warga Kristen yang baik. Harapan kami kepada pemerintah, mengapa Tuhan mengajar? Karena dalam Roma 13 dikatakan pemerintah yang baik itu adalah pemerintah yang berjalan berdasarkan keadilan dan kebenaran. Jadi warga negara Indonesia berharap sepenuhnya kepada pemerintah yang memegang dengan tangan besinya, yang memerintah dengan tangan besinya. Maksudnya bahwa apabila ada yang tidak bisa dikerja, ada kekuatan yang memang diberikan tugas bagi negara ini. Tapi jangan justru yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Yang sudah dapat izin tidak bisa melakukan ibadah mereka. Sementara kami diajar untuk tunduk kepada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa. Jadi himbauan kami kepada pemerintah, bertindaklah arif dan bijaksana. Anda telah dipercayakan untuk memegang amanah. Lakukanlah amanah itu sesuai dengan undang-undang, bukan sesuai dengan desakan oleh orang-orang yang intoleran. Masih banyak kasus-kasus yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Di daerah kami ada Ahmadiyah yang belum selesai belasan tahun. Di Garut, di mana-mana tempat. Tapi memang kami tidak diajar untuk memberontak. Tapi kami akan terus berjuang dengan cara-cara yang diberkati oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya pengurus Yasmin akan terus berjuang sampai hak-haknya dipenuhi oleh negara ini. Sekencang-kencangnya kejahatan, satu kali kebenaran akan menghadang. Dan itu pasti. Karena adanya negara ini. Negara ini menjamin. Negara menjamin bahwa hukum adalah panglima tertinggi. Jadi kami diajar untuk tunduk kepada pemerintah. Tapi jangan dong pemerintahnya bertindak sewenang-wenang. Nggak boleh dong ya. Anda diberikan tangan yang berkuasa atau lakukanlah untuk kepentingan masyarakat.
bukan atas dasar golongan minoritas atau mayoritas, karena negara ini berdiri atas semua agama ikut berjuang membela, menyerahkan para pahlawan, baik itu yang Muslim, Hindu, Konghucu, Cina, Arab, dan lain sebagainya. Suku-suku, kaum dan bangsa yang ada di Indonesia, yang menjadi warga negara Indonesia pada waktu itu, ikut berjuang. Mereka tidak tanya agama, dengan harapan supaya anak cucu pendiri bangsa itu bisa melihat anak cucunya membangun Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika itu. Puji nama Tuhan. Yang kedua, dikatakan dengan jelas bahwa supaya taat, ya, dan siap melakukan pekerjaan yang baik atau siap melayani. Saya yakin bahwa tidak semua memang orang-orang Kristen yang ada di pemerintah bisa melakukan hal yang seharusnya dia lakukan. Ada masih banyak kepentingan-kepentingan lain. Tetapi saya mau katakan bagi pejabat-pejabat yang beragama Kristen, lakukanlah sesuai dengan kasih Kristus, lakukanlah dengan ketaatan kepada Tuhan, lakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Selebihnya kata Yesus Kristus itu adalah dosa. Jadi kalau Anda mulai membuat abu-abu, membuat melenceng, membengkokkan yang benar, maka itu tidak akan menjadi berkat bagimu, tapi menjadi kutuk di masa yang akan datang. Jangan karena Anda ingin mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik, tapi Anda menghilangkan, menghancurkan iman Anda. Taat dan siap melakukan apa saja yang baik. Jadi kalau Anda disertai ketaatan kepada Tuhan, maka Anda tidak akan pernah bisa neko-neko. Anda tidak akan berani neko-neko. Karena apa? Tuhan selalu the eyes of the Lord are in every place, beholding the wicked and the good. Amsal 15 ayat 3 itu. Jadi mata Tuhan ada di segala tempat untuk melihat orang yang berbuat jahat dan berbuat baik. Mengapa orang melakukan yang jahat? Mengapa orang melakukan kekejaman? Karena mereka tidak menyadari kehadiran Allah dalam kehidupan mereka. Sementara Yesus berkata, Immanuel, Tuhan beserta. I will be with you even to the ends of the earth. Aku akan menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Omnipresent itu, dia maha hadir di mana saja. Tapi karena sudah tidak ada lagi takut akan Tuhan, keberadaan Tuhan, kehadiran Tuhan yang menyertai itu kita tidak rasakan lagi. Akhirnya ego kita, saya sering katakan, expel God out, mengusir Allah keluar. Kalau udah mengusir Allah keluar dari hatinya, yang dilakukan apa? Keinginan si setan, bapaknya itu. Kalau orang berlaku jahat, saya sering katakan, bapaknya si setan. Kalau dia melakukan pembengkokan hukum, bapaknya si setan. Kalau dia suka manipulasi, bapaknya si setan. Kalau suka ngomong kotor, bapaknya si setan. Tapi Yesus tidak menginginkan itu bapakmu setan. Dia menginginkan supaya Bapa di surga itu menjadi Bapa kita. Alkitab mengatakan, I will be your father. Aku akan menjadi bapamu. And you will be my people. Dan engkau akan menjadi umatku. Luar biasa. Jadi lakukan yang terbaik. Supaya ya sebagai warga negara Kristen sekaligus warga negara yang baik, kita menerapkan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita, yang diajarkan oleh firman Allah kepada kita. Yesus tidak pernah mengajar kita untuk melakukan hal-hal yang manipulatif. Yesus tidak pernah mengajar kita untuk memperkosa hak orang lain, untuk mengintimidasi orang-orang yang lemah. Tidak pernah itu. Tuhan Yesus mengatakan kasihani, layani dengan baik. Jadi itulah Tuhan. Yang ketiga dikatakan toleran kepada semua orang. Nah, jadi atau tidak memfitnah atau bertengkar.
Indonesia beberapa tahun ini diisi banyak sekali orang-orang yang intoleran. Hampir di semua wilayah Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, yang membuat kita kadang kala miris. Ini Indonesia apa sudah negara syariah, apa sudah negara agama tertentu? Ini negara Indonesia apa sudah negara agama tertentu? Ini dari hati saya yang paling dalam. Karena begitu sulitnya orang untuk beribadah dari agama minoritas. Kadang saya berpikir, untuk menghancurkan iman, pemerintah siap mengakomodasi. Didirikan di sana bar-bar, ada tempat-tempat pelacuran, dilokalisasi lagi, macam-macam dengan alasannya. Tapi anehnya, orang-orang yang mau beribadah, bukan hanya kami orang Kristen, ada banyak juga saudara-saudara kami yang lain. Tapi kami diajar untuk toleran. Kami tidak diajar untuk memfitnah orang. Kami tidak diajar untuk bertengkar dengan banyak orang. Tapi kalau kami membela hak-hak kami, itu wajib. Tapi kalau kami dibilang hanya untuk membela hak-hak kami, lalu kami harus bertengkar sana-sini, lalu kami harus memfitnah sana-sini, itu gak diizinkan oleh Allah. Gak diizinkan oleh Tuhan. Dan itu menyelusup masuk ke semua sendi lembaga negara yang orang intoleran ini. Konsep berpikirnya tidak lagi bisa Bhinneka Tunggal Ika. Indahnya perbedaan itu. Pernah beberapa saya katakan bahwa ketika orang yang Indonesia ini, ya, supaya bisa nikmat baik itu harus seperti kolak. Ya, kolak itu namanya Indonesia. Katakan kolak itu namanya Indonesia. Kenapa? Karena kolak itu terdiri dari santan, terdiri dari pisang atau ubi, atau kacang hijau, atau kolang kaling, atau ya macam-macam lah ya. Gula, air, macam-macam dicampur di dalamnya. Dan itu beragam bahan-bahan yang bisa dimasukkan. Dan berbagai ragam bahan-bahan itu tetap menjaga cita rasanya. Tapi yang saya mau katakan, cita rasanya menjadi lebih enak dari sebelumnya. Contoh, pisang. Ya, masa Anda bisa bilang kolak itu pisang? Tidak bisa. Pisangnya pisang. Ubi ya ubi. Tapi ketika dia menjadi kolak, itu cita rasanya lebih maik. Kalau orang Sasak bilang lebih maik, itu lebih enak. Hauce kata orang Cina. Oishi kata orang Jepang. Jadi enak, ya. Tapi Anda tidak akan pernah berkata bahwa kolak itu adalah ubi, gula itu adalah kolak, atau apa namanya, kolang kaling itu adalah kolak, kacang hijau itu adalah kolak, atau apalah bahan-bahan yang Anda masukkan ke dalam kolak itu. Tapi dia disebut menjadi kolak. Demikian Indonesia, terdiri dari agama, ada Kristen Katolik, ada Kristen Protestan, ada Islam, ada ini Konghucu, ada Buddha, ada aliran kepercayaan, ada apa lagi? Konghucu, ya, aliran kepercayaan, macam-macam itu. Kalau di kampung kami ada Parmalim. Itu
Indonesia dengan segala kebudayaannya yang ada, yang menarik bangsa-bangsa di dunia sana, di luar Indonesia, yang mengagumi Indonesia, tapi orang dalamnya sendiri menghancurkan Indonesia. Hanya alasan intoleran, egoisme kelompok. Tapi sebagai orang percaya, kita diajar sebagai warga negara yang beragama Kristen, yang sekaligus menjadi warga negara yang baik, kita diajar untuk toleransi kepada semua orang. Kenapa? Karena itulah Indonesia, terdiri dari berbagai suku, kaum, bangsa, dan negara, dan bahasa. Ya, bahasa lokal kan banyak itu. Itu keunikan Indonesia. Mari kita jaga. Jangan memaksakan kehendak. Kalau Anda paksakan kehendak, maka akan terjadi pemisahan satu dengan yang lain. Akan terjadi perang saudara. Sebagai orang percaya, Tuhan sudah ingatkan itu. Supaya toleran. Mulutnya tidak boleh memfitnah. Wah, begini, menjelek-jelekkan orang begini. Lalu karena dijelek-jelekkan, orang sana balas, bertengkarlah. Sudah itu udah salah, nggak mau minta maaf lagi. Nah, itu yang berbahaya. Sudah salah tapi tidak mau minta maaf. Karena merasa saya mayoritas. Bukankah sering di YouTube itu dikatakan, sudah kecil, minoritas lagi, kafir lagi. Wah. Haleluya. Haleluya. Pola pikir narrow-minded. Itu namanya orang yang berwawasan sempit, berakal picik. Wah, udah ajar aja. Umat supaya melakukan apa yang baik, apa yang benar. Jangan menambah runyam. Jangan menambah kebencian. Jangan menambah sifat-sifat kebencian kepada agama tertentu. Jangan. Dilarang oleh Tuhan. Dilarang oleh Yesus Kristus. Jadi, kita sebagai orang percaya ingat, kita harus toleran kepada semua orang. Dengan jalan tidak boleh melakukan hoax, fitnah. Tidak boleh bertengkar. Hanya bertengkar mencari pembenaran diri seperti jemaat di kereta itu. Hanya suka ingin keributan, huru-hara. Dengan berbuat huru-hara, mereka bisa menjarah orang-orang lain. Dengan membuat keributan, mereka suka mengambil kesempatan, memperkosa dan lain sebagainya. Jangan. Indonesia itu luhur. Indonesia itu terkenal dengan keluhurannya, dengan semangat gotong royongnya. Tapi di mana itu sekarang ini? Hilang karena orang-orang yang intoleran. Tidak ada lagi bisa bercanda dengan satu lain dengan agama yang berbeda. Takut. Ya, dikatakan menghina. Karena sudah ketegangan, tidak lagi pergaulan yang cair. Sudah hidup dalam kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Tidak lagi bisa mencair. Walaupun banyak orang berjuang untuk itu. Tapi sangat sedikit orang yang berjuang untuk itu. Tapi saya bersyukur masih ada orang-orang yang mau memperjuangkan Indonesia ini.
harus dikenal dari keanekaragamannya, bukan dari satu golongan atau agama tertentu. Bukan. Indonesia dari Sabang sampai Maroko, dari Miangas sampai Pulau Rote, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu. Sama seperti kolak itu, menjadi enak, menjadi nikmat dimakan oleh orang-orang. Ya. Itulah Indonesia. Indonesia kolak lah kita. Supaya enak. Artinya orang masuk Indonesia, oh betul-betul luar biasa. My, good, excellent. Excelente kata orang Spanyol. Wah. Ya. Sampai akhirnya interesting, menarik. Itu orang Spanyol bilang. Jadi, ya, yang keempat dikatakan bersikap ramah dan lemah lembut. Ini sebenarnya, ya, sebelum Alkitab ada, sebelum seharusnya manusia itu mempunyai sifat seperti itu. Indonesia terkenal dengan keramat tamahan dan kelemah lembutan. Itu sebabnya Yesus mengajarkan kita supaya ramah dan lemah lembut, bersikap ramah terhadap semua orang. Enggak ramah saya karena kamu agama tertentu, agama A, agama B, agama C. Enggak. Kepada semua orang. Coba Anda bayangkan ya, kita ini bisa menerima kebaikan dari semua latar belakang agama tertentu. Kita ini bisa berhasil, kita ini bisa seperti ini, itu karena adanya orang-orang terlibat dari agama-agama tertentu. Satu contoh, belajar. Atau kita mulai dilahirkan lah. Pasti ada perawat-perawat dari berbagai agama atau dokter dari berbagai agama. Ketika Anda sekolah, kalaupun Anda masuk di sekolah tertentu yang berbasis agama, tapi kalau Anda pergi dengan kendaraan apa, buatan siapa? Atau kalau Anda naik angkutan, motor buatan siapa? Mobil buatan siapa? Supirnya siapa? Kerneknya siapa? Pikir. Kita berutang budi kepada banyak orang. Kita tidak bisa hidup sendiri. Tidak bisa juga hidup atas nama golongan kita sendiri. Tidak bisa. Tidak bisa kita hidup atas golongan kita sendiri. Nanti naik pesawat siapa lagi yang buat itu? Naik kapal laut siapa lagi yang buat itu? Pedagang siapa lagi di pasar sana? Siapa distributornya? Siapa yang membuat? Kalau itu Anda bisa sadari betapa Anda harus berterima kasih. Dengan ucapan terima kasih itu Anda harus membalasnya dengan keramah tamahan dan kelembutan kepada mereka. Sampai mati. Siapa yang ngambil kayu itu dari hutan? Siapa yang buatkan kafan? Siapa yang membawa kemari? Apakah dia bisa jalan sendiri? Tidak bisa. Ketika Anda membeli naik kendaraan apa? HP apa yang Anda pegang? Yang mau saya gugah adalah hati Anda. Supaya apa? Anda sadar bahwa kita ini makhluk sosial. Kita membutuhkan satu dengan yang lain. Dan kekompakan itulah yang dipelihara oleh nenek moyang kita dengan apa yang disebut gotong royong itu. Tidak mengenal kamu agama apa, kamu apa perbuatan kamu. Di kampung saya dulu kalau ada orang itu bercocok tanam,
Itu nggak tanya soal agama, siapa saja boleh ikut. Ya, tapi sekarang ini seolah-olah itu tidak bisa lagi kita raih. Kita tidak bisa lagi nikmati itu. Dan saya berharap siapapun kita yang mendengarkan ini, saya berharap mulailah menyadari bahwa kita ini banyak berhutang budi kepada orang-orang di luar sana. Mulai dari Anda lahir sampai Anda meninggal dunia nantinya, kita sangat banyak berhutang budi kepada orang lain. Nah, selama kita hidup di muka bumi ini yang mau saya katakan, mari kita responi dengan bersikap ramah terhadap mereka tanpa mempertanyakan status sosial mereka, agama mereka. Saya kadang-kala risih kalau orang lain agamanya apa, Pak. Untuk ngomong-ngomong saja ditanya agama. Aneh. Kalau mau bicara kan bisa saja secara apa, global, bagaimana pendapat Bapak tentang ini dan itu. Bagaimana sikap Bapak, bagaimana pendirian Bapak. Bisa saja jadi nyambung apa kegemaran Bapak. Kok tiba-tiba Anda ditanya agama, kan rasanya bukan Indonesia itu. Di mana keramat tamahannya? Tanya apakah Bapak sehat-sehat, apakah Bapak apa? Baik-baik. Bagaimana Bapak, sikap Bapak menghadapi apa ini? Nanti dari situ kita sudah tahu kok. Tanpa kita menanyakan agamanya, kita sudah tahu dengan cara kita bertanya dengan sikap apa. Udah tahu. Nah, keramat tamahan dan kelemah lembutan di bangsa ini, Indonesia, sudah hilang. Itu sebabnya orang-orang percaya harus bisa menjadi garam, bisa memberikan cita rasa, bisa menjadi penerang kepada situasi dan kondisi ini. Supaya Indonesia menjadi jauh lebih baik. Indonesia menjadi negara yang maju, negara yang sukses, negara yang betul-betul berdiri atas semua golongan. Negara yang bisa bersikap ramah walaupun berbeda agama, suku, kaum, bangsa, bahasa. Kita semua Indonesia. Mari kita seperti kolak yang disebut Indonesia itu. Enak, nikmat. Ketika orang datang ke Indonesia, luar biasa, wonderful. It is good. This is a good example from Indonesia. Wah, wonderful. The people is good. The people is sincerity. Wah, kan begitu, enak lah. The people are good, the people are apa itu namanya itu? Polite. Itu kelebihan bangsa kita. Gitulah Indonesia. Dan biarkan kita terus hidup dalam kasih Tuhan, dan biarkan kita tetap mengamalkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Setidak-tidaknya kita bisa menjadi alat di bangsa ini yang menunjukkan kepada dunia bahwa kita punya pola pikir yang berbeda dengan kebanyakan orang. Bahwa kita diajar oleh Yesus untuk taat, untuk tunduk kepada pemerintah dan penguasa-penguasa, untuk taat dan siap melakukan hal-hal yang baik, tapi tidak siap melakukan hal-hal yang jahat. Hanya yang baik aja yang siap dilakukan. Lalu kemudian toleran kepada semua. Lalu yang terakhir, bersikap ramah terhadap semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat segala kasih kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih bahwa Engkau Allah yang menyatakan kasih-Mu. Biarkan kami menjadi warga Kristen sekaligus warga negara Indonesia yang baik. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih dengan menunjukkan apa keempat hal itu di tengah-tengah masyarakat di mana kami ada. Terpujilah Engkau Tuhan, pemerintah kami, presiden dan wakil presiden diberkati, para menteri, para pejabat diberkati, gubernur, para gubernur, oh Tuhan Yesus, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, RT RW, semuanya diberkati oleh Tuhan dari Sabang sampai Maluku, dari Miangas sampai Pulau Rote.
dan juga gereja-gereja Tuhan. Tuhan memberkati Aras Nasional juga, seluruh yang ada di bawah juga diberkati, para pengurusnya diberkati, para pimpinan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak dalam surga. Yang sakit saya mau katakan, Yesus sangat peduli terhadap engkau, Yesus sangat mengasihi engkau. Ketika engkau memiliki keyakinan dan kepercayaan bahwa Yesus mampu menyembuhkan engkau, engkau akan sembuh. Dan apapun sakitmu, kalaupun dokter sudah mengatakan angkat tangan, tetapi saya mau katakan Yesus tidak pernah angkat tangan. Ketika engkau angkat tangan kepada dia, maka dia akan turun tangan kepadamu. Tapi ketika engkau turun tangan, maka Allah yang angkat tangan. Tapi ketika engkau angkat tangan, maka Tuhan yang akan turun tangan kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dalam nama Yesus yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, baik itu cancer, baik itu tumor, baik itu stroke, baik itu diabetes, baik itu Tuhan Bapa di surga, jantung koroner, jantung, di dalam nama Yesus Kristus, sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga Tuhan Bapa di surga, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, lumpuh berjalan, lepra, tahir, kanker, dan segala sakit penyakit sudah ditanggung oleh Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa bagi umat-Mu, juga Tuhan berkati mereka, dan Engkau berkati kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mendengar dan yang menyimpan dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang ingin orang lain lakukan kepada lakukan jugalah demikian. My God shall supply your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Now to our God and Father be glory forever and ever. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kemuliaan dan kekayaan dalam Kristus Yesus. Dan I can do all things through Him who gives me strength. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan bagiku. Salam bagi kita semua. Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.